Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil semua yang baina wa ma'adin wa jaddi wa jaddanna wal wa syai' wa malaikatil muqarrabin khususan wali badal kita wa khususan ibadun salihah wa sabir hajah syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين semua rahmat kubur minal minadun muslimat min masyarakat Rabiah khususan ila abaina wa abaikum syarul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu, cicit kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang telah kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Kita doakan selalu semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan perjuangan Palestina dan menghancurkan zionis Israel anatullah. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله بكل إمامه وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة. اللهم أكرمنا منك بالفهم أخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم نبينا كالمرسلين وإلهمنا على المقربين إلى أهل مقصودنا وارضنا مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من حسن رحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa rasulillah, wa la wasabah wa ma wala hala wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarraman para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia Tuan Nadir dan suratan kuasanya, Datuk, Datin, Tuan dan panjang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah malam yang berbahagia ini di tahun baru 1446 kita telah dipilih sekali lagi Allah Ta'ala untuk terus diberi kesempatan menambahkan investment kita melalui majlis taklim, dan sudah lama kita tidak buka kitab Al-Hikam. Sudah sampai mana Pak Imam? Terakhir. Muka surat berapa? 267. 267. Oh, 263. Oh. Jadi masih bab ilmu yang berguna ya. Betul. Masih babnya bab ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sampai 263, yakni tinggal satu etapa. Kita ulang sedikit. Makalah ke-245. Tajuk kita Datuk Datin sekalian adalah ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengenal zat Allah dan sifat serta asma-nya serta perbuatan Allah. Juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat.
Kalau tidak mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya, afalnya, bermakna ilmu itu tidak bermanfaat. Itu kebalikannya begitu. Jadi mesti mengenali Allah, makrifat kepada Allah SWT. Baik. Makalah 245. Kembali 262 Pak Imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu in qaranathu khasyatu falaka wa ila fa'alaika. Artinya ilmu itu jika disertai rasa takut kepada Allah, maka itu yang menguntungkan bagimu. Jika tidak, maka itu akan berbahaya bagimu. Jadi tuan dan puan tidak boleh membanggakan karena sudah jadi orang pintar, sudah jadi orang berilmu. Kalau segi akademik sudah menjadi profesor, doktor, engineer dan lawyer. Kalau segi agama sudah jadi ustaz, atau guru, atau lebih, atau kiai, atau imam. Itu bukan jaminan. Hati-hati dengan sekalian. Ya, jangan ilmu itu justru akan membahayakan pada diri kita. Baik. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya berkata, setiap hari di mana aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah, maka berarti tidak berkah bagiku terbit matahari pada hari ini. Masya Allah, seorang Nabi, seorang Rasul, kalau setiap hari tidak tambah ilmunya, maka sinar matahari tidak ada manfaat. Artinya begitulah, percuma, itu artinya begitu. Baik, Rasulullah SAW bersabda lagi, yang bermaksud lebih kurang, akan keluar pada akhir zaman orang yang mencari, yakni mencuri dunia dengan bertopengkan agama, memperlihatkan atau memakai di muka orang bulu domba karena lunak, lidahnya lebih manis daripada madu, tetapi hatinya hati serigala. Allah akan berfirman kepada mereka, apakah kamu akan menentang kepadaku atau mempermainkan aku? Maka demi kebesaranku, aku akan menurunkan terhadap mereka ujian fitnah, sehingga orang yang sabar tenang menjadi kebingungan. Hati-hati tuan, ini hadis sahih. Nabi yang bersabda, akan sampai suatu masa orang-orang mencari dunia atau mencuri dunia dengan bertopengkan agama, atau istilah orang kita menunggang agama. Jadi agama hanya dijadikan alat, hanya dijadikan satu platform, seolah seorang yang beragama, orang yang sudah hebat, sudah menjadi itu guru atau ustaz atau kiai, tapi ternyata ada maksud tertentu, hanya untuk mencari kebendaan. Pakaiannya di sini digambarkan pakaian domba, pakaian wool, tapi masyarakat kita pakaiannya jubah, bersorban, apa selilitannya tuh besar, mengagumkan. Itulah maksudnya, luar biasa. Ini disebut oleh Nabi, mulutnya manis macam madu, tapi hatinya hati serigala. Bayangkan tuan, kalau berbicara qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, macam-macam, tapi ternyata hatinya hati binatang, hatinya hati serigala. Waliyadzubillah. Allah memberi ancaman kepada mereka ini. Apa gua menentang padaku atau akan mempermainkan aku? Maka dengan kebesaranku akan diturunkan fitnah, sehingga orang yang tenang, yang sabar hidup macam kita tenang macam ini menjadi bingung dibuatnya. Ya macam Datuk tadi kan tenang hidup, relax, enjoy. Tapi bila ada orang ahli agama memutarbelitkan agama, kita jadi bingung. Ini bagaimana? Mestinya orang ahli agama omongannya benar. Ini mengutuk, bicara binatang macam ini macam itu. Ini orang apa? Jadi kita jadi bingung menilainya.
Sehingga orang tua mengatakan harapan pagar makan rambutannya ini. Pagar makan durian macam itu sekalian. Mestinya mereka membimbing kita, mengajak kita dekat pada Allah SWT, bukan menjadi porak-poranda, bergaduh, tukang fitnah dan sebagainya, cerita palsu, memutar balik fakta. Macam mana ini? Nah, ini akhirnya fitnah sudah diturunkan oleh Allah. Yang masyarakat yang tenang, rileks, enjoy, jadi bingung tipuannya. Oke. Rasulullah SAW bersabda lagi, yang artinya lebih kurang, akan tiba suatu masa pada umat manusia tiada tinggal dari Quran kecuali tulisannya saja. Islam hanya namanya belaka. Hati orang-orangnya kosong daripada petunjuk hidayah, dan masjid hanya penuh jasad manusia yang tak berhati takwa. Sejahat-jahat manusia waktu itu ialah para ulamanya, sebab dari mereka memberi sumber fitnah dan kepada mereka pula kembalinya. Subhanallah, tepat sekali itu ada sekalian. Di akhir zaman justru para ulama menjadi penfitnah, perusak agama. Nah, karena dari mulut mereka timbulnya fitnah, dan kembalinya juga pada mereka. Gimana doa untuk menghancurkan sesama Islam, mengutuk sana mengutuk sini? Kalau kita hanya bertengkar, bergaduh, berselisih paham, tidak sama pendapat, biasa saja lah tuan-tuan. Jangankan orang lain, suami istri pun bergaduh, takkan tuan-tuan lupa dengan ucapan Abdul Wahab waktu tidur di kandang kuda nih dengan istrinya. Istrinya ngomong, abang, ada gak suami tak yang selalu tidak bertengkar, aman, yaknya senang aja. Jangankan suami istri, lidah laki tergigit, apalagi suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Kan bagus itu bahasa itu. Ya bergaduhan silakan, tapi solusinya tuh aman, baik. Silakan mau bergaduh, bertengkar silakan. Tapi ada solusinya yang baik, bukan pergaduhan terus, bermusuhan, bahkan ucapannya lebih kafir daripada orang kafir. Waliyadzubillah. Nah ini ternyata sejahat-jahat manusia ketika itu adalah para ulamanya, karena dari mulut dia sumbernya fitnah dan akan kembali kepadanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud lebih kurang, siapa yang belajar ilmu agama tidak untuk mencapai keridhaan Allah, tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai sesuatu kepentingan dunia, maka ia tidak akan mendapat atau merasai bau surga pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Belajar dan mengajar agama itu sudah luar biasa, sudah untung. Macam kita yang hadis sahih menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman fa huwa sabil hatariyah. Siapa keluar daripada rumah mencari ilmu, enggak macam ini adalah sabillah, jihad di jerawat sampai dia balik. Dan duduknya di majlis taklim seumpama datin dan sekarang kita ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Dan dihadiri oleh ribuan bahkan ratusan ribu malaikat yang menyaksikan dan mendoakan. Keluar dari masjid nanti kita bebas dari segala dosa bagaikan anak-anak yang baru lahir dari perut ibunya. Namun ini hati-hati. Tapi kalau nawaitunya, kembali pada nawaitunya, kalau mencarinya agama itu bukan untuk Allah, bukan mencari keridhaan Allah Ta'ala, bahkan digunakan untuk kepentingan kebendaan, untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang, karena followernya sampai jutaan, followernya banyak, dikagumi dan sebagainya. Orang ini bukan saja masuk surga, mencium bau surga pun tidak dibenarkan.
Ada dua yang tidak dibenarkan mencium bau surga. Pertama nih, orang menuntut atau belajar dan mengajar agama bukan karena Allah, tidak akan bisa mencium bau surga. Kedua, wanita yang mendedahkan aurat, apalagi sudah menjadi istri, tidak menutup aurat, maka dia tidak dibenarkan mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dalam perjalanan 500 tahun. Tapi bagaimana? Ya kita doakan aja lah mereka-mereka ini. Karena mereka bukan orang goblok tuan-tuan. Mereka hebat, populer, glamour, pintar dan sebagainya. Tapi gimana? Hidayah belum masuk pada jiwanya. Aneh bin ajaib tapi nyata. Baik, tapi hukum tetap berjalan siapapun mereka. Baik. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, siksa bagi seorang alim itu matinya hati. Ketika ditanya bagaimana matinya hati itu, yaitu mencari dunia dengan menjual agama, dengan menjual amal akhirat. Masya Allah. Al-Hasan Al-Basri seorang waliullah bin akabir tabi'in, luar biasa. Jadi seorang siksanya bagi orang alim ulama bila hatinya mati. Bila alim itu artinya matinya hati, hatinya mati. Bila ditanya apa maksudnya hati mati ini, yaitu orang yang mencari dunia tapi menggunakan agama. Agama dijadikan platform, agama dijadikan tunggangan, agama dijadikan alat untuk mencari popularity, untuk mencari kebedaan. Ini orang yang matinya hati, atau siksanya para alim ulama, yaitu hatinya mati. Naudzubillah min dzalik. Dan lebih jahat lagi jika ia menjilat-jilat atau mengampu kepada raja atau pemerintah untuk mencari keuntungan daripada uang haram atau uang syubhat, maka yang demikian terang-terang dia menentang murka Allah SWT. Dan banyak para ulama, para ustadz yang menjadi pengampu, menjadi penyangga kepada pemimpin, kepada bos, kepada pemerintah. Pokoknya dapat gaji yang tinggi, suka mengagung-agungkan dan suka begitu. Banyak kan ulama semacam itu. Ini disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, itu lebih jahat lagi tuh, orang menjilat atau pengampu pada pemerintah atau raja demi untuk mendapatkan uang haram atau uang syubhat. Naudzubillah min dzalik. Ada macam itu antara. Coba seandainya para ulama, para ustadz dan sebagainya itu belajar al-hikam macam ini, supaya berhati-hati sedikit lah. Yang mau Islam itu coba belajar sedikit itu, biar ada adabnya. Karena belajar kitab tasawuf ini hukumnya fardu ain. Kita tahu kan fardu ain itu ada 3, ada akidah, syariat, dan akhlak. Kalau sebut fardu ain itu setiap pribadi wajib belajar. Mulai anak perempuan umur 9 tahun itu udah wajib belajar. Laki-laki umur 15 tahun wajib belajar. Dan tasawuf banyak tidak dipelajari. Maka tercatat tuan-tuan tengok para pemimpin yang mereka pintar tolnya, wakil rakyat pintar, tapi akhlaknya bejat karena tidak belajar akhlak, tidak belajar tasawuf, tidak belajar adab, tidak ada kasih sayang, hanya maunya menang sendiri aja. Kalah pun mau menang saja, salah pun menang saja. Karena apa? Penyokongnya juga banyak. Kalau yang punya kedudukan, oke lah, dapat gaji, dapat pensiun. Yang menyokong nih, gaji tak dapat, pensiun tak dapat, neraka pasti. Ini tak paham tuh. Tuhan jangan main-main ini hukum agama itu. Allah terang-terang menyebut dalam surah Hud ayat 113 tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung, jangan kalian condong kepada orang-orang zalim atau perbuatan zalim. Kalian pasti dicampakkan ke dalam neraka. Dan tidak ada yang menolong dari neraka tersebut kecuali Allah. Dan Allah tak tolong lagi. Surah Hud ayat 113. Takkan tak paham tuan-tuan, kasihan dong.
Ya si merepek sana sini dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang dia boleh? Kalau hanya dapat sogokan uang sementara saja, tapi tidak pernah berkah kehidupannya. Baik. Abu Darda radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi, yang artinya katakanlah kepada orang-orang yang belajar fikih atau fikih agama, tidak untuk kepentingan agama dan belajar tidak untuk diamalkan, mereka mencari dunia dengan amal akhirat atau dengan menggunakan agama, memakai bulu kambing, tetapi hati mereka hati serigala, lidahnya lebih manis daripada madu dan hatinya lebih pahit daripada jadam atau empedu. Apakah mereka akan mempermainkan aku atau mengejek padaku? Pasti aku akan turunkan kepada mereka fitnah, ujian, sehingga orang-orang yang tenang, sabar menjadi bingung. Seperti tadi sudah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya Allah akan memperkuat atau menyebar luaskan agama ini dengan lidah orang-orang yang lacur, orang-orang yang lancung, orang-orang yang fasik atau orang-orang yang munafik. Masya Allah. Artinya di akhir zaman dan banyak orang munafik, banyak orang fasik, banyak orang lacur, banyak orang lancung, tapi bicara agama. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Maka itu kita kena berhati-hati. Jangan title, kan saya sebutkan Ustadz, Tuk Guru, Tuk Kiai, Qadi, Mufti, Menteri, itu namanya title. Profesor, doktor, engineer, lawyer, itu title. Manusia sama, kalau bejat ya bejat, nuktah atau full stop, titik. Itu namanya manusia. Jangan digunakan dengan sudah punya title begini terus mesti baik, mesti betul, enggak. Jangan begitu dan sekalian. Ini dibuktikan begitu itu. Jadi berhati-hati. Masya Allah. Jadi ya agama diperkuat oleh orang yang fasik. Faqat As-Sindi bertanya pada Abu Hasan Al-Basri suatu masalah, dan setelah dijawab ia berkata, para fuqaha, yakni ahli-ahli ilmu fiqh berbeda dengan keteranganmu itu. Berkata Abu Hasan Al-Basri, pernahkah engkau melihat dengan mata kepalamu orang faqih, itu yang alim di dalam fiqh itu? Mereka itu adalah seorang faqih itu ialah yang zuhud, tidak rakus terhadap dunia, yang gemar akhirat, yang waspada dalam agama, yang tetap pada taat ibadahnya, yang wara', tidak melukai kehormatan sesama muslim, yang menjauhi harta mereka yang menjauhi harta mereka, yang rajin beribadah, yang mengikuti sunat Rasul, yang tidak membenci orang yang lain. Coba. Nah, tapi antaranya tidak melukai kehormatan sesama muslim. Itu ahli fiqh yang benar, orang yang paham dengan agama. Jadi kalau kalau sebaliknya, kalau ada orang mengaku Islam tapi melukai hati orang lain, menghina orang lain, merasa dirinya paling baik, paling Islam, itu namanya orang itu bukan orang yang alim, tuan-tuan. Hati-hati itu. Orang alim, ahli fiqh yang tidak membenci orang yang di atasnya, dan tidak menghina orang yang di bawahnya, yang tidak mencari dunia dengan ilmu yang diajarkannya oleh Allah SWT. Ke atas tidak membenci, ke bawah tidak menghina. Itu tuan-tuan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk umatku, tidak masuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak hormat kepada atasannya,
dan tidak sayang pada bawahan. Waktu saya kuliah dulu, saya punya lecturer ya, Profesor Dr. Mansur Usman Mansur, terbalik. Beliau menyebutkan pengertian hadis atasan itu siapa. Jadi atasan yang harus dihormati yang bagaimana, bawahan yang disayang itu bagaimana. Atasan itu ada 3 pengertian. Pertama, kalau tuan-tuan kita lihat orang tuh ilmunya di atas kita, 1. Kedua, pangkatnya di atas kita, 2. Ketiga, umurnya di atas kita. Kewajiban kita hormat. Kalau tuan menjumpai salah satu di antara ciri 3 ini, ilmunya, pangkatnya, umurnya di atas kita, kewajiban kita hormat. Sebaliknya, kalau kita jumpai orang yang ilmunya, pangkatnya, dan umurnya di bawah kita, kewajiban kita sayang. Di sini terjadi two-way traffic, bukan one way. Yang bawah hormat kepada yang atas sayang pada yang bawah. Itu baru terjadi harmonisasi, hidup yang harmoni, yang bahagia. Tapi masyarakat kita kan enggak, asik mencela, menghina dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengajarkan kalau seorang pemimpin walaupun itu hamba sahaya, jadi pemimpin harus ditaati selagi tidak bertentangan Quran dan Sunnah atau syariat. Dan kita kan tamkromonya, saya naik dewe, terus tidak malu mengaku saya Islam, saya ahli ibadah, pembohong ini teman-teman. Terang-terang dia pembohong itu. Pembohong itu artinya munafik, hipokrit teman-teman. Tidak begitu dong. Islam nggak dipermain-mainkan seenaknya sendiri. Nah itu Tuhan sekalian. Jadi mari kita terapkan. Tatkala kita berada di bawah kepada atasan hormat, tatkala kita di atas kepada bawahan sayang. Baik. Berkata pengarang kitab Az-Zubat, namanya Syekh Ibnu Ruslan, dikenali Zubat. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Dan siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah baik budi akhlaknya dan takutnya kepada Allah, maka tiada bertambah dekat kepada Allah, justru semakin tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Ada syairnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam kitab Zubat. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala ya Hindu, Buddhis, orang-orang kafir itu penyembah berhala. Itu dia lahir dulu. Yang alim ini dulu, yang tidak mengamalkan dihancurkan ke neraka dulu, baru mereka. Tapi orang beramal tanpa ilmu ditolak, tidak terima oleh Allah SWT. Jadi maknanya ilmu mesti diamalkan dan amal mesti berdasarkan ilmu. Ilmiah mesti dengan amalan, amalan mesti dengan ilmu. Itulah Tuhan sekalian. Baik, bahkan disebutkan ini, siapa yang tambah ilmunya, tambah experience-nya, tambah pangkatnya, tambah kedudukannya, tambah popularity-nya, atau tambah apa saja, kita boleh tambahkan benar itu. Tapi tidak tambah baik budi akhlaknya. Akhlaknya tidak semakin baik dan takutnya kepada Allah pun tidak ada, maka orang ini tiada bertambah dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh daripada Allah. Jadi teman-teman jangan main-main. Ilmunya tambah, umurnya tambah, pangkatnya tambah, kekayaannya tambah, popularitinya tambah, tapi tidak semakin dekat kepada Allah, orang semakin jauh daripada Allah SWT. Waliyadzubillah. Terakhir teman-teman sekalian, makalah 246. Mata alamaka adamu ikbalin nas alaika atau tawajjuhuhum bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fiqh fa in kana la yaqtimuka ilmuhu fa musibatuka bi adabi qanaatika bi ilmi
asyaddu min musibatika bi wujudil ada minhum. Ini kaidahnya. Artinya lebih kurang, apabila menyakitkan hatimu, yakni menyedihkan hatimu, tidak menghadapnya orang-orang kepadamu atau celaan orang-orang kepadamu, maka selidikilah apa yang diketahui Allah dari perbuatanmu. Maka yakni betulkanlah keadaan dirimu yang sebenarnya menurut apa yang diketahui oleh Allah SWT. Maka apabila engkau belum puas dengan apa yang sebenarnya telah diketahui oleh Allah itu, maka bala yang menimpa kepadamu karena tidak puas terhadap yang telah diketahui oleh Allah itu akan lebih besar daripada bala sekedar diganggu oleh sesama manusia. Ini biasanya orang-orang yang sudah punya pangkat, kedudukan, populer itu. Terus ada orang atau rakyatnya tidak menghormati, tidak datang, tidak menghormati lah, tidak sopan dan tidak mengucapkan terima kasih atau apa itu. Jangan mudah menjas dulu, selidiki dulu. Kenapa? Kenapa mereka tidak menghormati saya? Kenapa mereka tidak acuh kepada saya? Mungkin ada sesuatu tidak benar pada diri saya. Itu yang betul. Jadi koreksi diri dulu. Jangan sih mengata atau membuat seorang lain salah saja, tak boleh. Apalagi rahasia kita ini ketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rujuk kepada Allah Taala, nangis malam-malam. Ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Kenapa masyarakat saya, kenapa anak buah saya tidak hormat, tidak berbuat baik, tidak melakukan yang bagus, sopan kepada saya dan sebagainya. Beri petunjuk. Itu lebih baik lapornya kepada Allah Ta'ala, bukan mentang-mentang terus menghina pada orang yang tidak hormat. Nah gitu. Itu hanya persoalannya. Karena mungkin dalam diri kita ada sesuatu yang mereka tidak akan menghormati. Itu persoalannya. Seharusnya, ini keterangannya, seharusnya seorang hamba hanya memperhatikan ridho dan murka Tuhannya saja. Yang penting bila Allah ridho, Allah tidak murka, atau Allah murka, itu yang penting. Jangan tengok manusia. Tidak gembira kecuali jika diridhoi oleh Allah, dan tidak sedih kecuali jika dimurkai oleh Allah. Adapun pujian dan celaan orang maka tidak harus dihiraukan. Sebab jika engkau di sisi Allah baik, maka biarpun dicela oleh seluruh manusia, niscaya engkau tetap baik dan untung. Sebaliknya jika engkau busuk di sisi Allah, walaupun engkau dipuji oleh seluruh manusia, bahkan malaikatnya, jinnya, iblisnya sekalipun memuji, maka engkau tetap tersiksa dan binasa. Contohnya para nabi dan rasul, ada para wali-wali Allah, mereka tidak selamat daripada makian orang. Karena itu kewajibanmu ialah membereskan dan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Asal sudah beres dengan Allah, cukup baik itu. Kalau menurut kaidah Imam Luqman Al-Hakim waktu nasihati anaknya, wahai anakku, tatkala kau membela, menegakkan kebenaran di dunia ini, menegakkan keadilan dunia ini, atau menjalankan syariat Islam, jangan dengar kata orang. Ini populer kan cerita ini. Ya anaknya nggak tahu, anak muda, apa maksud tabligh dengar kata orang nih. Oke, besok pagi-pagi diajak keluar, jom kita pergi pasar. Tapi kendaraannya seekor khimar saja. Maka bapaknya cakap, inilah perjalanan kita jauh, jadi khimarnya yang satu, kita gantian ya nak. Baik ayah. Oke, sekarang siapa dulu? Ya anaknya sopan bagus, ayah dulu lah. Oke, ayah naik dulu jalan.
Sampai simpang pertama, apa kata orang? Astagfirullahaladzim, bapak ni mana ini? Tak kasihan anaknya lah, anak suruh jalan, bapaknya naik apa ni? Bapaknya panggil anaknya, macam mana? Komplain lah ya. Okey, sekarang gantilah, kamu yang naik, bapak yang jalan. Sampai simpang kedua, orang komplain, astagfirullahaladzim, budak ini tak sopan langsung, bapaknya suruh jalan apa ni? Gimana nak? Komplain. Okey, sekarang jom naik dua-duanya. Naik dua-duanya sampai simpang ketiga. Orang dicakap, Masya Allah, anak beranak tak berarti perut, matilah khimar nanti. Nah, sudah. Bagaimana? Nak komplain lah ya. Okey, jom kita sekarang tuntun aja lah ya. Kita tuntun berjalan bersama. Sampai simpang keempat, malah orang mengatakan, goblok itu anak beranak ini. Punya kendaraan kok dituntun. So, apa pelajaran di sini? Suatu anak buat apa sajalah, orang mesti komplain. Itulah kalau mengharapkan makhluk. So, diajarkan sini jangan pernah mengharapkan makhluk. Yang aja kecewa tuan-tuan, yang asal penderitaan. Harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nanti di akhirat kita akan dipanggil Allah Taala, sini kamu, ayo mintalah tolong pada orang tuh. Kamu di dunia selalu minta tolong, mintalah mereka tuh. Mereka ada di neraka tuh, mintalah. Apa enggak geliam tuan-tuan? Di dunia walaupun penagih dada, perompak, perogol, pembunuh, perasuah, penipu, penyakor, banyak yang menyokong, banyak yang menghormat. Itu di dunia. Tapi masuk kubur jangan harap main-main tuan sekalian. Hancur tuan-tuan. Dan kita diajar kehidupan kita bukan hanya di dunia, yang abadi di akhirat. Tapi kita pentingkan akhirat dong, jangan pentingkan dunia. Itu persoalannya. Jangan pernah kita menyerahkan pada makhluk, tidak akan ada penyelesaian. Yang ada serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah serah pada Allah, Allah yang menolong. Kan baru saja kita habis cerita hari Asyura itu, coba bayangkan. Karena para nabi itu serah pada Allah, cerita Nabi Nuh alaihissalam, karena bertahan pada Allah, diselamatkan daripada banjir besar. Walaupun istri dan anaknya harus masuk neraka. Ketua Nabi Ibrahim, coba bayangkan. Belum jadi Nabi, masih pemuda Ibrahim, maka dilemparkan ke lautan api oleh Raja Namrud. Api dia menjilat-jilat. Allah memberi pertolongan. Perintah Jibril kau turun, tanya pada Ibrahim, ya Ibrahim, sekali mata aja tanya, apa yang boleh saya tolong buat you? Coba, apa jawab Ibrahim ketika itu? Pelajarannya mahal tuan-tuan. Ada enggak? Belum. Pelajarannya luar biasa. Apa kata Ibrahim? Buat you no. Kata Allah, yes. Kalau you adalah makhluk dan saya juga makhluk, saya tak perlu. Saya hanya perlu pada Allah SWT. Maka dan doa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung saya. Sudah serah pada Allah SWT saja. Allah langsung perintah pada api yang sedang menjilat-jilat dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah, ditolong oleh Allah. Karena sudah hasbi Allah wa ni'mal wakil, serah pada Allah. Api menjadi sejuk untuk Ibrahim, bukan untuk Namrud dan pembesar kerajaan. Nabi Musa diselamatkan, bisa membelah laut jadi dua, juga karena terserah pada Allah SWT. Pokoknya Tuhan dan sekalian, kalau kita dah menyerahkan diri pada Allah, pasti pada akhirnya Allah pasti menyelamatkan pada kita. Tetapi kalau kita serahkan pada makhluk, pada selain Allah Ta'ala, yang ada penderitaan demi penderitaan. Akhirnya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ada selesai pengajian kita pada bab ini. Kita akan bicarakan tentang hikmah adanya gangguan orang kepadamu. Itu insyaAllah Ustaz ya, itu kita sampai 266 yang ya. Itu akan kita bahas pada bulan hadapan. Dalam masa yang sedikit itu sekalian kita untuk menghormati, karena ini adalah bulan hijrah ya, hari bulan hijrah. Kita juga harus memahami semangat hijrah ini, karena hijrahnya Nabi itu bukan main-main tuan-tuan. Hijrahnya Nabi itu adalah mendapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan seperti yang didakwa oleh orang kafir Quraisy, takut daripada ancaman orang kafir. Tidak. Nabi itu tuan-tuan kalau mau melawan ketika itu hancur Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi punya teman yang paling akrab, namanya Jibril. Kalau seandainya Nabi waktu itu SMS atau WhatsApp dengan Jibril, Jibril turun sekejap, sekelip mata aja turun dan bertanya, ada apa tuan? Ini penduduk Mekah ini saya kurang ajar ini, hancurkan. Wah, dikibas habis tuan sekalian, mati semua. Tapi cara Nabi tidak begitu tuan-tuan sekalian. Dia ada memikirkan umat yang akan datang, bukan saat itu dihancurkan. Walaupun ada kuasa untuk menghancurkan, dipikirkan masa depan rakyatnya, masa depan umatnya, sanggup berhijrah. Ini cara strategi Rasulullah SAW. Waktu tiap hijrah itu Tuhan mesti membangkitkan kembali. Karena keberanian Sayyidina Umar menjadikan takwim Islam dengan hijrah. Bukan lahirnya Nabi, bukan wafatnya Nabi, bahwa diangkatnya Nabi jadi Rasul, jangan Nabi jadi utusan Allah, tapi adalah hijrahnya Nabi. Supaya apa? Setiap tahun umat Islam itu move on, bergerak. Hijrah itu bergerak. Hijrah itu adalah perubahan. Yang harus ada semangat hijrah itu, bukan stagnan sejak dulu kini selamanya sama. Enggak, mesti ada perubahan. Jadi ini falsafahnya Tuhan sekalian. Coba bayangkan, bila sudah dapat excuse daripada Allah, karena orang-orang kafir Quraisy, Wahbi bin Abu Jahal, Abu Lahab sudah mengadakan musyawarah di Darun Nadwa. Dia ada urusan di Mekah, ada ujung ke timur itu Tuhan sekalian. Coba bayangkan, kesimpulannya panggil pemuda-pemuda, puluhan remaja yang siap dengan kepandaian masing-masing, keluar, pokoknya keluar Muhammad kau bunuh. Itu kesimpulannya. Dan Nabi diberitahu oleh Jibril, tentulah utusan Allah Ta'ala, akan ada pembunuhan begitu itu. Maka bila sudah saya berikan pembunuhan Tuhan sekalian, kalau hanya dihina, ditohmah, difitnah, Nabi tak kisah tuan-tuan. Dilempar batu, dilempar kotoran, oke. Tapi bila seperingkat pembunuhan, maka Nabi excuse kepada Allah, minta izin pada Allah Ta'ala. Maka Allah izinkan. Bila Allah izinkan saja tuan sekalian, Nabi membuat panitia hijrah. Ya, ini harus dipahami oleh anak-anak muda, tuan-tuan ini. Ajarkan pada anak muda kita. Hijrah bukan main-main. Ada agenda, ada persiapan, ada program, ada panitia atau EJK hijrah. Setidak-tidaknya oleh Nabi dilibatkan 5 orang. Ini masing-masing ada job description, ada pembagian tugas. Ini bukan main-main. Pertama yang dilatih Nabi adalah bagi golongan orang tua yang sudah pengalaman, sudah experience, istilahnya sudah banyak makan garam dan makan gula, sudah banyak pengalaman, paham dan sebagainya. Jadi unsur elemen dari orang tua yang dilatih adalah Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Kedua, elemen daripada pemuda, anak muda dilibatkan. Yang terpilih Ali bin Abi Thalib. Nanti saya terangkan balik kenapa dipilih. Ketiga dan keempat, wanita. Dua-duanya putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma dan Siti Aisyah. Jadi mula-mula hijrah perjuangan Islam, mula-mula bertapak sudah melibatkan wanita. Tidak meninggalkan wanita, karena peranannya luar biasa, dilibatkan. Dan orang kelima ini yang mengkagumkan, orang kafir teman-teman, orang Yahudi, namanya Abdullah bin Uraikid. Ada mengatakan Abdullah bin Uraikid. Bayangkan, karena profesional, dia punya kepakaran untuk bisa membaca peta perjalanan dari Mekah ke Madinah, bagaimana bisa selamat. Nah, ini serancangan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan akan menyusun satu organisasi untuk membentuk satu yang aman, bagus, ini contohnya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang luar biasa, yang bijaksana. Oke, kita tengok tugasnya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar ditugaskan sebagai ajudan, sebagai pendamping pribadi. Kita hormati insyaallah.
Allah Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya wa salatul qaimah li sayyidina wa syarafa wa darajat wa basra innaka la tukhzil mi'ad. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Datuk dan sekali menghormati waktu Isya. Jadi mari tuan-tuan coba kita memahami hijrah ini dengan betul-betul falsafah yang kita ambil dan kita tularkan kepada anak-anak kita biar semangatnya bukan hanya nak makan minumnya saja, falsafahnya itu apa. Oke, kita bicara job description. Nabi, bayangkan tuan, melatih Abu Bakar Siddiq tugasnya supaya ajudan atau pengawal pribadi di mana akan mendampingi Nabi sejak keluar malam itu sampai ke Madinah, bayangkan. Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai loyalty yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Dalam sejarah perjalanan itu kalau rujuk ada kitab karangan Syekh Ramadan Al-Buti, waktu berjalan tuh kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar di depan, kadang lari ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi Nabi pun suspend. Ya Abu Bakar, apa lakukan ini? Ya Rasul, ini musim seram hendak. Takut-takut dari serangan dari depan atau belakang, biar aku yang mati. Kau siap mati dulu depan kau.
Ini loyaltinya begitu, pengorbanannya luar biasa. Itu pertama. Singkatnya aja, kalau kita cerita panjang tuh. Sampai Gua Sur. Di Gua Sur, bayangkan sekalian. Ternyata ada satu kisah sisipan yang menarik, tapi itu sahih sekalian. Ada ular. Ular itu udah berpuluh tahun lah sekalian. Ceritakan ingin melihat utusan Allah SWT namanya Nabi Muhammad SAW itu. Diberitahu oleh Allah, kamu tunggu aja di sini, nanti kekasihku akan datang ke gunung ini. Nah, ini singkatnya cerita. Bila naik atas betul, sudah. Tatkala sudah Nabi duduk begitu itu, nah dia keluar ular mau keluar dari lubangnya itu. Tahu-tahu ditutup oleh kaki Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia marah lah, maka dipatuk. Nah, coba bayangkan. Coba tuh dipatuk semacam itu sekalian. Sayyidina Abu Bakar, terus ya namanya ular bukit, bisanya benjalar. Dah semua biru semacam itu, tapi tidak berani membangunkan Rasulullah SAW yang sedang lelah, sedang nyenyak tidur di pangkuannya, Tuhan sekalian. Padahal dari segi kekeluargaan, Rasulullah itu di samping ada menantunya pula itu, asalnya akan menjadi menantunya. Coba bayangkan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sudah biru semua dan meneteskan air mata. Nabi terkejut, akhirnya ditiup, itu ya ruqyahnya di situ, timbul ruqyahnya di situ. Ini loyalitinya Tuhan, dan walaupun sudah mau mati dan sebagainya, dia tidak mau mengganggu Rasul. Bayangkan, ini yang ditugaskan. Ini untuk Abu Bakar. Untuk Sayyidina Ali, kenapa Ali yang dipilih? Karena pemuda Ali ketika itu dia yang paling main, yang tidak ada pernah mengalahkan main pedang, Tuhan. Siapa pemuda ketika itu tidak bisa mengalahkan Ali? Yang paling hebat. Nah, walaupun puluhan pemuda waktu itu diutus, malam tuh mengepung rumah Nabi, tapi tidak keluar-keluar. Nabi dah keluar sebetulnya. Setengah dari riwayat kita baca dalam kitab itu, Nabi keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfi sadda wa ja'alnahum la yubsirun, dan pasti ditaburkan begitu. Jadi untuk perbuatan perlindungan diri, ada kan kejar musuh atau orang-orang jahat itu, Tuhan boleh membaca ini bismillah atas pertolongan Allah, ya Allah selamatkan kami, bisa aja. Tapi jangan digunakan yang jahat. Tuhan shopping di mall, masukkan di troli penuh, akan membayar bil itu terus doa bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min baini aydihim fus keluar free. Ini bukan ini, itu maling namanya teman-teman. Ya tak betul. Oke ya, bayangkan itu. Selamat Nabi keluar. Jadi pemuda-pemuda Quraisy bingung, sudah mau subuh kok nggak keluar, diketuk pintunya. Muhammad. Tahu-tahu yang keluar Ali. Terkejut, loh, engkau Ali, mana Muhammad? Apa jawaban Ali? Secara psikologi jawab, mestinya yang tidur tanya pada yang celek. Kamu celek kok tanya tidur, aku yang tanya pada engkau, di mana Nabi? Wah, sudah Ali, jangan banyak bicara. Oke, mau apa kamu? Oh, bunuh Muhammad, langkai mayat Ali dulu, bubar pemuda. Nah ini harinya pemuda-pemuda ini kita buat karakter. Bagaimana bisa main silat, dia main pedang, main semacam itu, bukan main handset saja, asik dada, asik sabu-sabu dan sebagainya. You belajar dari mana sebenarnya tuan-tuan? Anak muda diarahkan kemana? Si mabuk aja kerjanya. Ini contoh perjalanan Islam mula-mula, pemuda sudah diangkat oleh Nabi, dihormati, diajak berjuang untuk membela agama Allah. Nah kita tinggal meneruskan saja. Baik, yang ketiga dan keempat, wanita. Coba Tuhan bayangkan kan, yang Tuhan pergi Mekah dan Madinah, yang pergi haji sekarang ini. Mekah Madinah perjalanan lebih kurang 500 km Tuhan-Tuhan. Dulu belum ada kendaraan, yang ada onta dan kuda. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, bagaimana dua wanita ini yang memberi makanan dan minuman kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Coba bayangkan, dari mana mendapatkan makanan? Tidak ada kedai, tidak ada pasar. Bagaimana? Ini kan peranan yang luar biasa. Kita bahas kemampuan, keberanian itu ditimbulkan. Ini contohnya begitu. Dan selamat. Dan terakhir, yang kelima, Abdullah bin Uraiqid tadi. Orang kafir, tapi punya profesional.
Tuhan kalau membentuk kabinet dalam rumah tangga atau dalam organisasi, libatkan. Ada unsur elemen orang tua yang berpengalaman, ada anak muda yang berani, ambil taruhannya masih nyawa. Ada wanita yang berani, yang punya kepakaran dan keberanian. Dan yang kelima, orang kafir tapi yang profesional, yang hebat. Nah, karena saya yang tahu jalan dari Mekah ke Madinah mana boleh selamat. Jalan mana yang selamat, diserahkan dia. Dan ternyata kerjanya bagaimana? Salah satu kerjanya Tuhan sekalian, bila Rasulullah dengan Abu Bakar berjalan, pakai unta atau kuda, berjalan itu akhirnya tapak kakinya kuda itu dipadam oleh Abdullah bin Uraikid, dihilangkan begitu, sehingga orang kafir Quraisy tidak tahu. Loh, kalau Muhammad jalan sini, mesti ada tapaknya, ada bekas tapaknya, tak ada. Nah, ini cara kerja begitu. Dan orang kafir yang dilantik akhirnya hanya untuk menyakol duit, hanya untuk rasuah, untuk menipu dan sebagainya. Enggak dong. Cari yang profesional, yang bagus dan sebagainya. Nah, baik Tuhan ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan kembali, biar semangat hijrah itu terus seperti cita-cita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bercita-cita dihajarkan takwim hijrah supaya umat Islam juga berhijrah tiap tahun. Hijrahnya bagaimana? Perubahan. Nah, yang paling tidak kita begini. Kalau biasanya tuan-tuan tidak sholat jamaah, kita hijrah jamaah lah, mulai subuh sampai isya, naik, dirubah. Yang biasanya tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, tambah sholat sunnah rawatib. Yang biasanya sholat salam loncat, berhenti dulu sekejap, zikir sekejap. Itu namanya perubahan. Bukan sejak dulu kini selamanya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan, tak ada hijrah, tak boleh. Hijrah itu perintah dari Allah SWT. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Maknanya kalau tuan dan puan datuk dan ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapat kasih sayang Allah, ada syarat dan termanya. Ini kalau saya bahas tak habis-habis teruskan, tapi saya sebutkan saja. Tuan-tuan harus menjadi orang beriman, iman yang sebenar, jangan main-main. Kedua, mau hijrah, berubah, mau hijrah. Ketiga, mau jihad fisabilillah. Ini syarat baru mendapat rahmat daripada Allah. Bukan ya Allah kasih kami, kasihan kami. Apa buktinya? Tunjukkan dulu. Itu contohnya. Hijrah, perubahan macam tadilah kita lakukan. Yang biasa tidak baca Quran, baca Quran. Biasanya 10 jadi 20, yang bacaan 100 jadi 100 lebih. Sedekah juga begitu. Biasanya 1 ringgit tiap hari subuh itu naikkan. Itulah tuan-tuan, itu namanya hijrah. Yang tidak baca zikir, setidak-tidaknya yang paling mudah, basahkan lidah lisan kita dengan hati kita ini. Ini tidak perlu modal. Tuan-tuan melakukan 4 perkara ini. Mesti baca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Baca Quran, zikir, sholawat, istighfar pun dilakukan anytime. Naik kereta ke, motosikal ke, basikal ke, basikil, jalan kaki. Terus jalan keluar dari rumah aja, pertama kali baca Quran dulu. Ayat kursi, surat ikhlas. Dan naik kereta, naik sempangan yang masuk rombot 3 itu sudah cukup 25 kali, akan masuk ke salam. Oke, nanti baca zikir. Zikirnya apa? Oh, bisa hari Senin, la haula wala quwwata illa billah. Oke, sudah 100. Terus lepas 100 sampai Syahwat sana apa sholawat 100. Sampai Petani Jaya sana istighfar 100, beres kan? Jadi tiap-tiap lakukan begitu, berangkat juga begitu, balik juga begitu. Insya Allah lain Tuhan sekalian. Ini namanya semangat hijrah. Oke Tuhan, itu aja. Terima kasih atas segala-galanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita coba mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Insya Allah kita juga akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terakhir dengan sekalian, ini cerita sedikit atas permintaan daripada para jamaah dari masjid atau surau. Kadang-kadang jamaah mengatakan, Ustaz, kami pergi masjid kadang-kadang tidak bawa uang, tak sempat. Oh Tuhan, bikinlah apa itu QR. Ini saya dah bikinkan pondok ini, ada QR ini Tuhan sekalian. Walaupun namanya pesantren Asyafi ya, tapi Tuhan klik nanti keluar nama saya. Sebenarnya pondok ini bank di Indonesia tidak bisa, terpaksa menggunakan bank saya sendiri. Tapi insya Allah akan kirim ke sana.
Jadi kesempatan bagi tuan-tuan yang tak sempat bawa duit boleh klik. Berapa isinya terserah. Terserah tuan sekalian, yang penting bangunlah pondok bersama kami. Itu milik tuan-tuan. Insya Allah tuan akan manfaat kalau sudah masuk kubur. Sekarang tak mangkat, tuan-tuan tak kisah, tak akan membantu tak apa. Tapi kalau sudah dalam kubur, tuan-tuan mesti akan menderita. Kenapa aku tidak? Kenapa aku tidak? Dah terlambat tuan-tuan. Sebelum itu berlaku, lakukanlah. Seinggit itu tuan-tuan, jadi 7.000. Kenapa tuan tidak lakukan? Tolong dong, sayangi diri kita sendiri. Kenapa 7.000? 1 ringgit, Allah berharap 10. Dari mana 10? Surah Al-An'am 160. Jangan mengatakan, iya kafir Anda. Darab lagi 700. Dari mana? Al-Baqarah 261. So modal 1 ringgit, darab 10, darab 700 equal 7.000 online. Masa begitu kita tak paham tuan sekalian. Jadi begitulah ya. Saya mohon pada diri saya tuan sekalian, lakukan sesuatu mumpung masih hidup. Karena tiap-tiap bulan ada aja teman-teman kita yang meninggal dunia dan sebagainya. Kalau sudah meninggal habis tuan sekalian, putus segala-galanya. Kecuali 3 amalan. Oke tuan, itu aja. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baitatun, thayyibatun, warabun wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Dan semoga Allah selalu memberi kemenangan dan perjuangan rakyat Palestina dan menghancurkan Zionis Israel lanatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan mustaqila. Allahumma khilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhla sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Wa ala rahmatika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.